dengan ilmu dan mau mendengarkan kajian agama, membaca firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang menjumpai ada banyak sekali perselisihan di tengah masyarakat. Kita membaca berita dan nampaknya Indonesia begitu sibuk dengan ketegangan. Antara satu dengan yang lainnya mereka saling tegang, baik pemerintah dengan rakyat atau sesama rakyat atau yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira." Siapapun yang dia hidup setelah aku meninggal, dia akan menjumpai ada banyak sekali perselisihan. Pasca beliau wafat, jumlah perselisihan itu sedikit. Semakin jauh dari zaman beliau, makin banyak. Dan kita berada di zaman lebih dari 14 abad setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan potensi perselisihan itu semakin banyak. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Apa yang Anda perintahkan untuk kami ya Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang erat-erat sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bentuk memegangi sunnah Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin pertama kali dilakukan dengan belajar. Maka mereka yang tergabung dalam volume edukasi majelis ilmu, insya Allah dialah yang paling selamat. Sehingga yang sibuk di medsos, yang sibuk di dunia sengketa dan seterusnya, kalau ingin menjadi orang yang tenang, kembalilah kepada masjid dan majelis ilmu. Tenangkan dirimu di sini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dan keberkahan. Kemudian di sesi ini kajian akan kita lanjutkan dengan membaca kitab Bulughul Maram untuk bab tentang masalah pernikahan. Dan kali ini kita akan membaca hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis nomor 1032. Musannif Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, "Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah." Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah, orang yang menyambung rambut, wal mustawsilah, orang yang disambungkan rambutnya, berarti dia jadi konsumen. Wal washimah, orang yang pakai tato, orang yang mentato. Wal mustawshimah, dan wanita yang ditato. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Tentang ini beliau menyebutkan cuma satu hadis, walaupun riwayat yang menjelaskan tentang larangan tato, nyambung rambut ini cukup banyak. Tapi di sini di Bulughul Maram untuk bab ini penulis hanya menyebutkan satu hadis. Pertama, kita melihat tentang makna laknat. Laknat artinya at-tardu. Al-la'nu atau laknat maknanya adalah at-tardu, yang artinya mengusir. Berarti manusia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, berarti dia diusir oleh Allah dari rahmatnya. Maka dilaknat Allah sama dengan apa? Diusir oleh Allah dari kasih sayangnya, dari rahmatnya. Rahmat Allah yang tertinggi adalah surga. Sehingga ketika ada seseorang yang dilaknat oleh Allah, berarti dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kasih sayangnya. Selanjutnya, laknat dari makhluk. Maknanya adalah doa agar yang bersangkutan dilaknat oleh Allah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan
agar yang bersangkutan dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, laknat juga bisa bermakna celaan atau umpatan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa wanita cenderung punya hobi suka melaknat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kenapa wanita itu dominan masuk neraka, lalu beliau mengatakan yakfurnal ashir wa yukthirnal lakna. Karena wanita itu suka kufur kepada suami, tidak pintar berterima kasih kepada suami, dan dia sering mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Model perkataan misuh, kalimat umpatan, keluar kata binatang, dan seterusnya. Ini makna laknat yang artinya celaan. Selanjutnya, ketika seseorang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Ketika ada perbuatan yang pelakunya dilaknat oleh Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti menunjukkan apa? Perbuatan tersebut adalah dosa besar. Sehingga berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilah wal mustausilah. Nabi SAW melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya, orang yang mentato dan yang jadi konsumen tato. Ketika dilaknat oleh Nabi SAW, menunjukkan ini adalah dosa besar. Maka tato itu dosa besar, dikutuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin ketemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah orang yang beriman ditunggu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya. Terbayang nggak di posisi ketika seseorang ingin ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia dikutuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu ancamannya adalah ancaman yang mengerikan. Baik, selanjutnya, menyambung rambut. Menyambung rambut. Kemudian apa lagi? Tato. Ini disebut sebagai atau mendapatkan ancaman laknat yang artinya dosa besar. Kenapa kok ini masuk kategori dosa besar? Karena dia mengubah ciptaan Allah. Karena dia mengubah ciptaan Allah. Dan semua tindakan mengubah ciptaan Allah, hukumnya dosa besar. Selanjutnya, mengenai bentuk mengubah ciptaan Allah, ketika seseorang melakukan tindakan medis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada badan. Misalnya, memancungkan hidung, apalagi menghilangkan, apalagi menghilangkan alis, lalu ngikir gigi dan seterusnya. Ini semuanya masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan lebih banyak lagi. Al-mutaghayyirat il-husmi. Ya. Baik. Ini ada yang lebih lengkap ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'anul mutanammisat wal mutafallijat wal mustawshimat allati yughayyirna khalqallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutanammisat, orang yang mencabut bulu di wajah. Wal mutafallijat, orang yang ngerik giginya. Wal mutashimat, dan orang yang mentato.
allati yughayyirna khalqallah azza wa jalla, yang mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain, kita lihat hadisnya. Kita baca yang lebih lengkap. Berikut ini ya. An Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni. Rasulullah sallallahu alaihi, atau Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang mentato dan yang ditato, wanita yang mencabut bulu, wanita yang mengerik giginya, lil husni, untuk kecantikan, al mughayyirat khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah. Fabalagha dzalika imra'atan min Bani Asad. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini pun sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad. Yuqalu laha Ummu Ya'qub, namanya Ummu Ya'qub. Faja'at, lalu Ummu Ya'qub datang menemui Ibnu Mas'ud. Faqalat, Ummu Ya'qub mengatakan, innahu balaghani anka annaka la'anta kaita wa kaita. Aku mendengar kalau kamu melaknat orang-orang yang seperti ini. Faqala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man huwa fi kitabillah, dan dia ada dalam kitabullah. Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, laqad qara'tu ma bainal lawhain. Aku sudah membaca seluruh isi Al-Qur'an. Fama wajadtu fihi ma taqul, dan aku tidak menjumpai apa yang kamu ucapkan. Qala, kata Ibnu Mas'ud, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau ibu betul-betul membaca, pasti Anda akan menjumpai itu. Ama qara'ti, tidakkah kau membaca firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul silakan ambil, dan apapun yang dilarang oleh Rasul fantahu, maka jangan diambil. Qalat bala, wanita itu mengatakan iya. Fa innahu qad naha anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu. Baik. Jadi di sini ada beberapa dandanan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis ya. Dandanan terlaknat. Apa saja tadi tindakannya? 1. Mentato. Apa lagi? Tadi Nabi SAW menyebutkan al-washimat wal mutashimat al mutanafmisat. Berarti ada 3 ini ya. Tato, kemudian nyabut bulu, dan ngikir gigi. Kemudian dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu nyambung rambut dan tato. Kita tambahkan di sini. Yang keempat adalah nyambung rambut. Dah? Semua tindakan ini masuk pada kategori tindakan medis yang mengubah fisik untuk tujuan kecantikan. Praktek seperti ini masuk pada perbuatan mengubah ciptaan Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, al-mutafallijat lil husni al-mughayyirat khalqallah. Mereka mengerik giginya untuk kecantikan, al-mughayyirat khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah. Baik. Selanjutnya, kapan sebuah tindakan dandanan ini masuk kategori mengubah ciptaan Allah? Mengubah ciptaan Allah, mengubah ciptaan Allah terjadi dengan 2 syarat.
Yang pertama, perubahan itu bersifat permanen atau lama, sangat lama. Ini mungkin bisa sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, sampai sekian puluh tahun. Berarti perubahan itu sifatnya apa? Sangat lama. Yang kedua, untuk tujuan kecantikan. Untuk tujuan kecantikan. Untuk tujuan kecantikan itu berarti tujuannya adalah nambah grade. Biar grade-nya naik. Sehingga misalnya gawan bayinya grade-nya 7, dia naikkan jadi 17. Paling atas kan 100 ya. Dia di grade 7. Ketika tujuannya untuk nambah grade, maka yang seperti ini berarti ada keinginan untuk perubahan demi apa? Kecantikan. Baik. Bedakan dengan hal berikut ini. Mengubah untuk tujuan pengobatan. Mengubah untuk tujuan pengobatan. Ini hukumnya boleh. Walaupun harus mengubah badan dan walaupun sifatnya permanen. Karena yang untuk tujuan pengobatan berarti dia sifatnya menormalkan. Kapan untuk tujuan pengobatan itu berlaku? Ini berlaku jika untuk membuat jadi normal. Membuat jadi normal itu berarti awalnya tidak normal. Awalnya gimana? Tidak normal. Lalu dinormalkan. Baik. Saya mau tanya. Mohon maaf ya. Kalau orang jelek itu normal atau tidak? Normal. Gak, bayi ini kayak ngono kan? Dia normal. Cuman secara muka mungkin di bawah pasaran ya. Di bawah rata-rata maksud saya. Tapi normal ya. Baik. Sehingga masuk kategori kecantikan ketika normal tapi nambah grade. Itu kecantikan. Namun kalau yang terjadi adalah tidak normal lalu dinormalkan, ini boleh. Berarti awalnya cacat, tidak normal di sini, berarti adalah cacat. Lalu setelah itu diobati. Nah, pengobatannya sampai pada tingkatan mengubah fisik. Baik. Kita lihat hadis berikut ini. Ada seorang sahabat namanya Arfajah bin As'ad. Arfajah atau Urfujah bin As'ad ini quti'a anfuhu yaumal kilab. Hidungnya kepapras pedang ketika peristiwa perang Al-Kilab. Karena ini hidung orang Arab ya, yang mancungnya ke depan. Maka orang Indonesia kalau perang hidungnya aman. Ini karena orang Arab ketika perang hidungnya kepapras pedang. Fattakhadha anfan min warik. Lalu beliau mengambil atau menyambung hidungnya dengan perak. Hidung yang kepapras tadi ditambal pakai perak. Fa'antana alaihi, ternyata malah membusuk. Sehingga bernanah malah jadi borok. Fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fattakhadha anfan min dahab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk menyambung hidungnya dengan emas. Dan jadilah hidung emas. Nah, di sini hidung yang terjadi pada Arfajah bin As'ad adalah hidung cacat. Karena apa? Kecelakaan. Atau karena perang. Lalu hidung yang cacat ini ditambal dengan emas. Ini hukumnya boleh atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Laki. Loh kok laki-laki pakai emas, Pak? Pakai emas bukan untuk perhiasan, tapi untuk tambal hidung yang cacat. Hukumnya boleh. Sehingga lelaki menggunakan emas, itu ada dua. Untuk perhiasan
Ini hukumnya haram. Yang kedua, untuk pengobatan. Ini hukumnya boleh. Sebagai contoh ya, ring jantung itu bahannya apa? Emas. Kenapa kok emas, Pak? Dari sekian logam yang ketika bersentuhan dengan fisik manusia itu cocok dan tidak melukai adalah emas. Makanya kita bisa bayangin ya, pembuluh darah yang demikian sempit, Pak. Pembuluh darah kita yang demikian sempit, lalu tersumbat dengan aneka makanan-makanan, entah bentuknya kolesterol atau gula atau yang lainnya, tiba-tiba dimasuki seperti sedotan. Jadilah ring jantung dan dia bisa menyatu. Itulah hebatnya emas. Makanya emas itu harganya relatif lebih stabil karena badan manusia butuh itu. Nah, manusia ketika atau seorang lelaki ketika menggunakan emas untuk pengobatan hukumnya boleh. Berarti lelaki pakai ring jantung emas boleh enggak? Boleh. Tapi kalau pakai perhiasan, cincin emas, kalung emas, atau gelang emas, haram dan dosa besar. Selanjutnya, dari hadis Arfajah bin As'ad tadi, maka para ulama menyimpulkan, berarti mengubah untuk tujuan pengobatan hukumnya boleh, karena awalnya cacat, kemudian diobati. Nah, cacat itu ada dua. Yang pertama adalah bawaan lahir. Contohnya, ya, sumbing. Kalau orang mengalami cacat bawaan lahir bentuknya sumbing, boleh nggak Pak operasi? Boleh. Operasi sumbing itu mengubah ciptaan Allah atau tidak? Ya, tidak. Karena tujuannya untuk pengobatan. Jadi mungkin mukanya dulunya nggak kayak gitu. Nah, sekarang karena dia diobati, jadi lebih bagus penampilannya. Maka orang yang sumbing kemudian dia diobati, berarti dia dilakukan tindakan yang mengubah fisik, tapi tujuannya untuk menghilangkan cacat. Yang kedua, cacat karena kecelakaan. Misalnya ya banyak ya, patah tulang atau hidung hilang dan seterusnya. Yang seperti ini boleh dilakukan tindakan medis, sifatnya permanen dan karena tujuannya untuk pengobatan, hukumnya boleh. Baik. Selanjutnya, kita beralih tentang masalah menyambung rambut. Menyambung rambut. Menyambung rambut ini biasanya terjadi karena kerontokan, sehingga sampai botak atau rambutnya kurang padat. Dan ada dua kemungkinan. Pertama adalah karena faktor usia. Yang kedua, karena sakit. Sehingga dulu rambutnya lebat, rambutnya banyak. Makin tua makin lebat atau makin brondol? Makin brondol. Sehingga makin tua makin hilang, makin hilang, makin hilang. Atau karena sakit, sempat dia mengalami sakit sampai banyak rambutnya yang rontok. Nah, yang seperti ini tidak boleh disambung. Baik, Anda lihat hadis berikut ini. Dari Asma bintu Abi Bakar. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Asma bintu Abi Bakar, beliau bercerita, Ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, Ya Rasulullah, inna li ibnatan uraisiyah. Ya Rasulullah, inna li ibnatan uraisan. Aku punya putri pengantin baru saja menikah. Asabatha hasbah. Dia mengalami sakit hasbah. Fatamarraqa sya'ruha, sampai rambutnya rontok. Afa asilu, boleh enggak saya sambung dengan rambut yang lain? Sehingga biar enggak kelihatan rambutnya sudah botak, sementara dia baru saja nikah, masih muda, nanti suaminya jadi enggak senang sama dia. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, La'anallahul wasilata wal mustawsila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang nyambung rambut dan yang disambung rambutnya.
Kalau sampai kau melakukan itu, kau sebagai ibunya dilaknat, dan putrimu sebagai yang disambung rambutnya juga dilaknat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fatamarrata sya'ruha, rambutnya berguguran. Lalu minta izin kepada Nabi SAW untuk disambungkan rambutnya. Nah, bentuk menyambut rambut dulu sudah ada teknologi itu. Bentuknya gimana, Pak? Rambut asli yang nempel di kulit, yang nempel di kepala, disambung dengan rambut orang lain. Lalu dicatok. Ya. Gimana caranya? Seperti menyatu. Sehingga rambutnya kelihatan banyak, padahal aslinya itu rambut palsu. Pertanyaannya, sekarang kan metodenya baru. Nyambung rambut itu bentuknya adalah dengan ditanam di rambut. Jadi saya pernah lihat di bandara ya, ada beberapa orang yang botak bagian belakang. Bagian belakang itu dibodaki, terus merah-merah begitu. Kemudian bagian depannya juga merah-merah. Saya tanya, ini kostum apa? Ini ada apa? Terus mereka bilang, ya kami memindahkan rambut subur yang ada di belakang, ditaruh di depan atau di sebelah kanan kiri. Dan ternyata mereka baru saja pulang dari Turki. Ya mungkin ma'ruf ya. Sekarang katanya sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Jadi akar rambut yang sehat dipindah ke bagian yang tidak punya akar rambut, agar nanti dia bisa tumbuh dan melebatkan bagian yang botak. Kalau kita melihat hadis ini, di mana ada seorang wanita yang pengantin baru, rambutnya rontok karena kena penyakit, kemudian mau disambung rambutnya oleh ibunya dan dilarang oleh Nabi SAW, berarti kasus yang tadi kita ceritakan ya kurang lebih sama. Dan yang disambungkan itu juga rambut. Terus boleh nggak atau tidak Pak? Ya jawabannya tidak boleh. Berarti kalau botak ya dihalangi mengalami botak makin parah. Tapi kalau sampai ditanam rambut seperti itu, hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Selanjutnya, nyambung rambut. Nyambung rambut ada dua. Yang pertama adalah dengan rambut palsu atau dengan rambut asli milik orang lain. Sampai zaman dulu ada orang yang membeli rambut. Ada sebagian ibu-ibu ketika nyisir rambut, terus rambutnya dikumpulin, nanti kalau ada tukang rosok, ada yang beli rambut. Masih ingat ya, tahun berapa itu? Mungkin tahun 90-an, ada kayak gitu ya. Zaman saya kecil, ada orang yang beli rambut. Dipakai apa rambut yang dibeli ini? Ternyata digunakan untuk rambut palsu. Sehingga rambut-rambut wanita yang panjang-panjang itu, yang rontok ketika disisir, nanti dipakai sebagai rambut palsu. Sehingga dia rambut asli milik orang lain disambung dengan rambutnya sendiri. Disambung dengan rambut sendiri. Nah, ini yang pertama. Dan praktek seperti ini hukumnya dilarang. Yang kedua, dengan jadi contohnya adalah konde. Gelungan gede. Biasanya sinden memang gitu. Nah, yang ditaruh di belakang. Itu kan bukan rambut dia ya. Itu rambut siapa? Rambut nenek. Nah, praktek seperti ini tidak boleh. Yang kedua, dengan rambut imitasi. Contohnya wig. Wig itu boleh atau tidak, Pak? Karena dia rambut imitasi. Ada orang botak dikasih wig sehingga kelihatan tidak botak. Apakah ini boleh? Wallahu alam. Sebagian ulama membolehkan wig. Karena orang bisa membedain itu rambut palsu. Dia sifatnya imitasi, hukumnya boleh. Dan ada yang mengatakan untuk kehati-hatian sebaiknya tidak dilakukan. Sekarang coba kita lihat ya beberapa fatwa tentang wig.
Nah, bahasa Arabnya namanya al-barukah. Al-barukah artinya wig. Nah, mengenai hukum al-barukah atau wig, di sini disebutkan tentang penjelasan dalil ya, yang tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menyambung rambut. Kita baca di sini. Wa dhahabal Hanafiyah wa wal manqul an Abi Yusuf ila annahu yurakhasu lil mar'ah fi ghairi sya'rin adami. Menurut Hanafiyah dan pendapat yang dinukil oleh dari Abu Yusuf bahwa wanita diperbolehkan menggunakan rambut yang bukan rambut manusia. Contohnya rambut imitasi. Wig itu kan imitasi ya, plastik ya. Baik. Tattakhidhuhu litazyini quruniha, untuk menghiasi kepalanya. Wastadallu biha bima ruya an Aisyah, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, "Laisatil wasilatu billati ta'nun, wala ba'sa an ta'ral mar'atu 'anis sya'ri." Wasilah itu, nyambung rambut itu bukanlah seperti yang kalian maksudkan. Tidak masalah seorang wanita menyewa rambut atau meminjam rambut. Fatasilu qarnan min quruniha bisufin aswad, maka bisa nyambung dengan rambutnya menggunakan kain wol berwarna hitam. Wa innamal wasila allati takunu baghyan fi syabibatiha fa idza asannat wasalataha bil qiyada. Namun wasilah yang dilaknat di sini adalah ada seorang wanita yang sudah merasa tua ya, kemudian dia sambung rambutnya dengan rambut manusia yang lain. Baik. Jadi tentang masalah wig tadi gimana? Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Yang ketiga, nyambung rambut selain dua di atas. Selain dua di atas. Selain dua di atas itu contohnya apa? Contohnya misal cepet. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau yang dipakai untuk ngucir itu namanya apa? Ikat rambut. Ikat rambut. Apa lagi? Dan seterusnya. Yang kadang ikat itu ada bunga-bunganya, ada kain-kainnya. Boleh nggak Pak seperti itu Pak? Boleh, karena semua orang tahu itu bukan rambut. Ya, sehingga seperti bandu. Nah, seperti bandu. Lalu bandonya ada bunga-bunga, tidak masalah. Karena seperti itu bukan termasuk rambut. Wallahu alam. Baik, selanjutnya. Tadi yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk tujuan kecantikan. Di antaranya ngikir gigi. Pertanyaannya, kalau behel itu boleh enggak? Ngikir gigi. Dulu orang itu giginya di sela-sela gigi dikerik. Sehingga giginya renggang. Menurut para wanita jahiliyah di masa silam, gigi renggang itu cantik. Ini menurut wanita jahiliyah ya. Kata wanita jahiliyah dulu, gigi renggang itu tanda apa? Cantik. Nah, maka mereka punya kebiasaan yang sudah tua giginya dikerik. Jadi di antara gigi ini dikerik. Akhirnya jadi seperti renggang-renggang. Nah, ketika giginya masih kelihatan renggang, oh berarti masih muda. Padahal wis tua. Ya. Tapi kelihatan giginya renggang-renggang. Dan ini dikutuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang behel gigi boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik, kalau tujuan untuk pengobatan, tujuannya untuk pengobatan,
hukumnya boleh. Misalnya, kalau tidak dikasih rantai Pak, dicuri orang. Kalau giginya nggak dikasih behel, mohon maaf Pak, merongos. Misalnya ya, tahu merongos? Jadi giginya maju. Maka dikasihlah behel biar giginya bisa ke belakang. Insya Allah tidak masalah. Karena yang seperti ini tujuannya adalah untuk pengobatan. Wallahu alam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan masalah berhias yang nilainya ada yang dosa besar dan ada yang diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak melanggar aturan syariat dalam berhias. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk jamaah putra terlebih dahulu yang ingin bertanya kepada Ustaz. Baik Ustadz, pertanyaan dari Umahat, mohon izin kami bacakan. Ustadz, bagaimana dengan yang rebonding? Apakah hal tersebut boleh Ustadz? Rebonding itu permanen atau tidak? Tidak. Berapa lama dia bertahan? Hitungan hari atau sampai puluhan tahun? Bulan nih. 3 bulan bisa bertahan. Ya insya Allah selama sifatnya tidak tahan lama, ya, artinya tidak permanen, hukumnya boleh. Karena semua dandanan itu tidak permanen. Ada yang semalam hilang, ya. Ada yang sekian jam hilang. Misalnya pakai lipstick itu berapa lama hilang Pak? 5 menit. Karena nempel di tempat orang. Jadi kalau cuman sebentar hukumnya boleh karena dia sifatnya tidak permanen. Wallahu alam. Baik Ustadz, bagaimana Ustadz hukum memakai gigi palsu? Memakai gigi palsu karena tujuannya untuk pengobatan boleh. Karena orang ketika giginya ada yang hilang, itu akan mengganggu fungsi pencernaan dia dan meskipun juga mengganggu penampilan. Sehingga pertimbangan cacat ke normal tadi, kalau dibiarkan cacat kelihatan tidak normal, nggak bagus, ompong atau giginya ada yang patah, sehingga boleh diganti dengan gigi palsu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukum memakai bulu mata dan menyemir rambut yang sudah beruban? Memakai bulu mata yang ditanam, ya. Jadi misalnya itep ini ditambahi dengan bulu mata palsu, dan itu kan bertahan dalam waktu yang lama, maka berarti kategorinya apa? Mengubah ciptaan Allah yang sifatnya permanen. Tapi kalau yang tempelan, ditempel, bulu mata palsu kan ditempel ya, ditempel atau ditanam? Ditempel. Kalau yang ditempel, insya Allah tidak masalah. Karena dia seperti wig tadi. Dan ini kan bahannya plastik. Bahannya apa itu? Bulu mata palsu itu bahannya apa? Plastik. Kalau dia bahannya plastik, lalu ditempel, sehingga kelihatan ngelengkung, dan nanti bisa dilepas. Yang seperti ini, insya Allah tidak masalah karena dia tidak permanen dan itu bahannya bukan asli, bukan rambut manusia.
Cuman kembali kepada pertimbangan. Ini berfungsi untuk menghias diri. Maka yang jadi pertanyaan adalah, untuk siapa dia tampil seperti itu? Kalau tujuannya untuk selain suami, apalagi untuk lelaki umum, maka masuk kategori tabarruj. Dan tabarruj gaya jahiliyah adalah dia berdandan untuk nyari perhatian orang lain. Wallahu alam. Jadi saya rincikan lagi ya. Jika ditanam, tidak boleh. Kalau ditempel, jika bahannya adalah imitasi alias bukan rambut manusia, tadi kita sudah membaca, sebagian ulama membolehkan selama yang disambung bukan rambut asli. Dan itu berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam. Untuk yang menyemir rambut, Ustaz. Ya. Hukum menyemir rambut Menyemir yang rambut, sudah beruban. menyemir rambut baik yang sudah beruban maupun yang belum beruban, hukumnya boleh. Yang sudah beruban dianjurkan untuk disemir. Abu Quhafah itu rambutnya putih semua, jenggotnya putih, rambutnya putih. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ghayyiru hadha syaiba wajtanibus sawad." Ubahlah warna uban ini dan hindari yang warna hitam. Maka yang sudah beruban silahkan nyemir, tapi warnanya selain warna hitam. Warna apa Pak misalnya Pak? Warna coklat, atau biru, atau kuning, atau oranye, atau yang lain. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ustaz hukumnya menyambung kuku seperti nail, kuku palsu yang sudah dihias lalu ditempelkan ke kuku asli? Seperti nail, kuku palsu itu plastik ya Pak, dan dia mudah lepas pasang. Insya Allah tidak masalah, karena statusnya bukan benda asli kuku, tapi kuku imitasi, dia plastik. Nah, dan lagi-lagi pertimbangannya bukan pertimbangan di nyambung kuku dan tidak, tapi ini dandan untuk siapa, sehingga kukunya warna-warni, ada yang biru, ada yang merah, dan seterusnya. Dulu awal ketika saya nggak ngerti, tak kira itu cat. Sempat ada kasir di swalayan pakai kuku kayak gitu. Terus saya tanya, ini kalau wudhu gimana? Ternyata bisa didadal. Kalau wudhu dilepas gini Pak, doh. Kalau dilepas jadi kelihatan kuku asli. Karena saya kira itu cat. Wah, ini kalau ngecat kemudian nutupi permukaan kuku dipakai wudhu, tidak sah wudhunya. Ternyata itu bukan cat, tapi kuku palsu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bismillah Ustaz, saya punya tai lalat yang tumbuh. Kadang juga gatal Ustaz. Apakah boleh dioperasi atau dihilangkan? Baik. Mungkin di wajah Ustaz tai lalatnya. Lalatnya gede banget ini. Diperbolehkan. Ini ada fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin untuk menghilangkan tai lalat dengan pengobatan atau dengan operasi selama tidak memberi madarat, sehingga insya Allah apalagi tai lalat yang tumbuh seperti yang tadi disampaikan boleh untuk dihilangkan. Dan ada standar yang beda antara laki dan perempuan ya. Wanita normalnya kan tidak punya jenggot. Kalau ada wanita berjenggot, maka dihilangkan jenggotnya hukumnya boleh. Tapi kalau lelaki berjenggot, dihilangkan jenggotnya dilarang. Dan lelaki berjenggot, nyukur jenggot, itu masuk kategori perbuatan yang tidak diperkenankan. Karena itu dalam hal ini ada dua standar yang berbeda. Wallahu a'lam. Ustaz, Ustadz, bagaimana jika istri memakai parfum saat keluar rumah atau bepergian bersama suaminya? Karena suami senang kalau istrinya selalu wangi saat bersamanya, Ustadz. Berarti silahkan cari parfum yang wanginya bisa ditangkap di jarak 2 cm. Ya, karena kan masalahnya ketika semerbak sampai kemana-mana, ini resikonya dengan banyak orang. Sehingga parfum itu adalah parfum yang hanya bisa dicium dalam jarak dekat. Dan itulah ciri parfum wanita. Lebih dominan di warna, tapi tidak dominan di aroma. Maka dia belum tercium aromanya ketika dekat. Ada nggak kayak gitu Pak?
Ada? Kalau ada, lakukanlah. Kalau tidak ada, cukup gunakan bedak BB, ya, bedak anti BB, dan keluar tanpa beraroma wangi. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, Ustadz, kalau seorang perempuan pakai kerudung tapi dicepol, pakai kuciran yang ada bulu-bulunya dari kain, sehingga ketika dipakai kerudung seperti ada punukannya Ustadz. Apakah hal tersebut boleh? Apakah bukan termasuk seperti punuk unta Ustadz? Ya, gelungan bagi wanita ketika keluar rumah itu tidak boleh ya. Nabi SAW pernah menyebutkan ciri wanita yang dia suka megal-megal ya. Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Di zaman Nabi SAW belum ketemu. Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, yang megal-megal. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di kepalanya seperti ada punuk onta yang megal-megal. Dan yang dimaksud di situ adalah kondi, gede ditaruh di atas, sehingga dia seperti punuk onta. Lalu Nabi SAW mengatakan, la yajidna rihal jannah wala yadkhulnal jannah. Dia tidak bisa masuk surga dan tidak bisa mencium aroma surga, meskipun aroma surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Berarti orang ini dijauhkan dari surga Allah. Ini terjadi ketika dia melanggar, di mana penampilannya itu mengundang syahwat lawan jenis, dan itu tampil di permukaan, tampil di umum. Nah, salah satu di antara cirinya adalah punya apa tadi? Punya punuk onta, punya gelungan. Maka wanita muslimah kemanapun ketika dia keluar rumah tidak boleh menggunakan gelungan, baik yang ditutupi jilbab, apalagi yang tidak ditutupi jilbab. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Ustadz, apakah sholat ketika rambut dikucir itu boleh? Karena sempat baca kalau sholat rambut jangan dikucir. Sholat rambut jangan dikucir ini berlaku bagi laki-laki ya. Kalau perempuan bebas ya. Karena wanita ketika sholat rambutnya dibuka atau ditutup? Ditutup, sehingga baik dikucir maupun tidak dikucir gak ada pengaruhnya. Maksud Nabi SAW, kenapa rambutnya itu tidak boleh dikucir? Dulu ya, orang masa silam rambutnya panjang rata-rata ya, sebahu, seperti gaya-gaya film India ini. Jadi lelakinya rambutnya sebahu. Kalau Cina kan sampai sepunggung, kalau orang India sampai sebahu. Kurang lebih seperti itulah gaya rambut lelaki masa silam, sehingga rata-rata mereka rambutnya panjang. Nah, saat mereka sujud, rambut itu ikut menjuntai ke bawah. Maka biarkan rambut ini ikut sujud bersama dengan kamu sujud, jangan dikucir. Sehingga ketika dikucir, akibatnya rambutnya tidak ikut menjuntai ke bawah. Itu maksud Nabi SAW. Karena itu, kenapa kita dilarang untuk menyingkap kain, terutama seperti orang yang berpakaian ihram. Sehingga ketika sujud, seharusnya kainnya itu menjuntai ke tanah, tapi dia sampirkan ke belakang. Akhirnya kain itu tidak bisa ikut menjuntai ke bawah. Itulah alasan larangan untuk menyingkap kain atau baju saat sholat, dan alasan kenapa dilarang untuk ngucir rambut ketika sholat. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, Ustadz, bolehkah operasi hidung karena pesek biar lebih mancung atau karena penyakit sinusitis? Karena pesek atau karena sinus? Kalau operasi hidung karena pesek, berarti apa ini? Untuk kecantikan. Kalau operasi hidung karena sinus, untuk pengobatan. Mana yang dominan? Allah paling tahu. Sehingga nanti sang hamba akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia mau memancungkan hidungnya. Alasan dia sebut karena sinus, padahal sebenarnya hatinya karena
pesek misalnya ya. Pesek itu normal atau tidak? Normal. Cuman grade-nya mungkin masih di bawah. Mungkin ya. Tapi itu normal, sehingga dia mancungkan dirinya. Ketika dia mancungkan hidungnya, berarti tujuannya untuk nambah grade. Nah, yang seperti ini bukan untuk tujuan pengobatan. Karena hidung pesek itu tidak cacat. Ya. Baik, bismillah Ustadz, izin bertanya. Kami memiliki usaha yang menjual kosmetik dan produk perawatan kulit. Apakah kami ikut berdosa apabila kosmetik yang kami jual digunakan oleh pembeli untuk berhias kepada selain suaminya? Apakah berdosa menjual semir rambut berwarna hitam, Ustaz? Menyemir rambut berwarna hitam hukumnya dilarang. Dan ada sebagian hadis yang memberikan larangan keras. Karena termasuk di antara ciri orang yang jauh dari pemahaman syariat. Karena itu, untuk semir rambut, jangan gunakan warna hitam. Dan jangan menjual semir warna hitam. Yang kedua, kalau kita jualan kosmetik, pengguna kosmetik itu tidak bisa dikontrol. Mungkin untuk dandan di dalam rumah dan mungkin juga untuk dandan di luar rumah. Terus gimana Pak kalau seperti itu kondisinya? Jika seperti itu kondisinya, wallahu ta'ala alam, ketika Anda berjualan di orang yang mayoritas muslimah yang baik, maka hukum asalnya mubah. Kalaupun ada 1-2 pelanggaran, itu urusan pribadi. Tapi kalau kita jual di tempat yang umumnya mayoritasnya orang bermasalah, maka bisa jadi pendapatannya ikut bermasalah. Wallahu a'lam. Ustadz, izin bertanya, hukum dalam Islam merias wajah saat jadi pengantin. Biasanya ditambah lukisan atau coret-coret di kening. Kemudian, hukum dalam Islam mendirikan tenda perkawinan di tengah jalan umum karena bisa membuat pengguna jalan jadi repot, Ustadz. Coret-coret di kening itu satu. Alis. Dipaes. Tapi itu bisa hapus. Kalau bisa dihapus, berarti bukan tato. Kalau yang tato itu nggak bisa hapus. Cuman begini ya. Dipaes biasanya kan dipaes seperti rambut nih. Ke depan gitu. Itu bukan? Itu boleh atau tidak? Karena dipaesnya seperti rangkai rambut. Jadi digambari di batok seperti hitam-hitam. Seolah-olah rambutnya sampai depan. Wallahu alam, karena ini bukan nyambung rambut, maka tidak masuk pada kategori larangan menyambung rambut. Cuman dipaes kayak gini kembali kepada masalah dia dipaes untuk siapa. Yo nanti untuk semua tamu undangan Pak, laki perempuan ikut nonton dan melihat. Terus salaman dengan pengantin yang pengantin waktu itu ada di singgasana. Nah yang kayak gini ya berarti dia tabarruj, sufur, pamernya kecantikan di hadapan lelaki yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Satu lagi tadi Pak. Mendirikan tenda di pinggir jalan. Tergantung dari urf yang berlaku di masyarakat. Kalau urfnya di masyarakat seperti itu tidak dipermasalahkan, dan rata-rata kan di kampung ya saling paham, sehingga ini dirikan tenda. Nanti tetangga yang lain juga akan memperlakukan yang sama, karena masyarakat kampung sudah saling memahami seperti ini boleh. Secara urf ketika itu diperbolehkan, berarti kan kesepakatan masyarakat ini boleh. Ada kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang menjadi urf berarti sama seperti yang disepakati. Karena itu selama secara urf boleh, tidak masalah. Tapi kalau secara urf masyarakat, dari kesepakatan masyarakat tidak boleh. Kayak orang Jakarta ya. Orang Jakarta kalau mengadakan hajatan ya harus hotel atau gedung. Tidak boleh di depan rumah, kemudian nutup jalan atau masang tenda setengah jalan. Dan itu jadi budaya mereka. Maka kalau nikahan ya harus sewa gedung misalnya, atau sewa hotel. Nah seperti ini kembali kepada urf yang berlaku. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tersisa pertanyaan di luar tema. Masih ada waktu Ustaz?
Mungkin satu ini. Ustadz izin bertanya, namun tidak sesuai tema. Saya pernah membaca jika musibah dan anugerah itu datangnya secara bersamaan, asalkan tidak mengeluh. Jika mengeluh, maka malaikat tidak jadi membawakan anugerah tersebut. Apakah hal tersebut benar, Ustadz? Jika iya, apakah anugerah yang sudah terlewat tersebut bisa kembali lagi? Di balik musibah ada anugerah bagi muslim. Apa itu? Hilangnya dosa, jadi kafarah kesalahan, dan bertambahnya pahala. Maka saat Anda mengalami sesuatu yang tidak disukai karena sakit, atau hilang sebagian harta, atau hilang sebagian anggota keluarga, atau musibah apapun yang lainnya, kemudian berusaha untuk sabar, apakah dia dapat pahala? Dapat. Bahkan dia dapat kafarah. Sampai Nabi SAW mengatakan, musibah sekecil apapun bagi mereka yang sabar jadi kafarah. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin hatta syaukata yushakuha. Apabila seorang muslim dia mengalami ghammin, hammin, nasabin, wasabin, sakit, capek, bingung, stres, sedih, sampai duri yang nancap di tangan, duri yang nancap di badan, semua itu jadi kafarah. Allah ngasih motivasi kepada para sahabat, in takunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa sakit, sejatinya orang kafir juga sakit. Tapi ada satu harapan yang beda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak memilikinya. Sehingga harapan di sisi Allah yang orang lain tidak memilikinya, inilah kelebihan bagi seorang muslim. Maka di balik musibah, sejatinya menyimpan anugerah bagi hamba yang beriman, terutama bagi mereka yang bisa sabar. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jazakumullah khairan pada